Saya mau membahas masalah riuh tentang ancaman ya, kalau dibilang ancaman juga ancaman sih, yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, bahwa yang bersangkutan memiliki puluhan video ya yang terkait dengan kasus-kasus atau skandal para elit politik dan pejabat negara yang tersangkut korupsi. Nah, sampai-sampai kita mendengar kabar reaksi dari pernyataan Hasto itu adalah Sabtu kemarin Presiden Prabowo sampai mengumpulkan para ketua umum yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju di kediaman Kertanegara. Nah, saya minta tanggapan dulu nih dari Partai Demokrat terhadap puluhan video yang berisi ancaman kasus-kasus yang melibatkan pejabat negara atau elit partai politik ini. Gimana tanggapan Demokrat, Mas Zaki? Ya, pertama begini gitu. Kalau kita bicara mengenai kasus hukumnya, ya kita serahkan kepada KPK. Kan tentu ini menjadi kontroversi katanya. Kenapa? Seakan-akan karena ini oposisi, katanya begitu, kan begitu. Ya, ya, Bukannya seperti itu, ya kan? Sehingga kemudian hari ini ditangkap. Tapi kan KPK sudah menjawab, mengapa baru hari ini ditangkap, sedangkan kasusnya sudah berjalan lama. Ya karena buktinya baru cukup, kan begitu. ya. Ya kan, nah ini kan ranah hukum nih, kami nggak akan mau masuk ke sana, itu satu. Nah yang kedua, bagaimanapun kami juga menghormati proses hukum ini oleh KPK. Mari kita biarkan KPK bekerja gitu. Dan biarkanlah pihak yang memang merasa, kalau katakanlah merasa tidak bersalah, ya buktikan saja, kan gitu. Ya kan, sedangkan kita tahu dari fakta-fakta persidangan sebelum ini sudah juga ada yang jadi terdakwa ya, sudah juga masuk penjara, bukan lagi tersangka, kan begitu. Ya Betul. kan? Nah, itu kan jelas-jelas menyebut nama, kan begitu ya, ada keterikatan, ada keterkaitan. Tetapi hari ini bagi kami ini ranahnya KPK, kita tunggu saja KPK seperti apa prosesnya, kami percaya dan mendukung penuh yang dilakukan oleh KPK. Ini penegakan hukum. Nah, tapi hal yang kedua yang bagi kami juga menjadi pertanyaan besar ya, gitu, adalah terkait dengan isu ini seakan-akan isu politik gitu. Ya, Ya, nah ini yang sangat kami sayangkan gitu ya. Janganlah kemudian sedikit-sedikit kita ada isu hukum kemudian membawa isu ke politik. Kami ini kan juga pernah di oposisi gitu. Kita kan bisa sama-sama menelaah gitu. Bagaimana kemudian kasus itu memang benar ada unsur politiknya atau tidak. Sekarang pertanyaannya melakukan atau tidak, kan begitu. ya, Ya ya. kalau melakukan ya kemudian jangan merasa body solid. Kan, Hmm. ya kalau nggak melakukan ya boleh kita koar-koar bahwa kita dizolimi. Nah kalau misalnya melakukan ya mohon maaf gitu loh. Itu hal yang pertama yang kami ingin sampaikan gitu. Jangan kemudian hari ini dengan kekuatan media sosial, kekuatan media gitu ya, misalnya ya gitu, kemudian mencoba mengubah status seseorang yang memang pesakitan, lalu kemudian ingin dibuat seakan-akan adalah menjadi korban atau menjadi martir. Martir apa gitu loh, ya kan? Kan bingung juga ini. Apa yang diperjuangkan oleh seorang koruptor ini, kan seorang tersangka ini, kan nggak ada Betul, ya kami lihat yang diperjuangkan. Nggak ada yang luar biasa. Bahkan kami juga seringkali misalnya sebelum ini seringkali berbeda pandangan dengan mereka gitu. Ya dan dalam konteks suasana situasi tidak ada angin, tidak ada hujan, mendadak buat heboh, buat ramai sendiri. Kan begitu kelakuannya betul, betul. ketika masih di pemerintahan. Jadi begitu hari ini menjadi di oposisi, lalu suka membuat heboh dan sensasi, bagi kami ya, ya ini memang sifat dasarnya kan begitu. Tapi udahlah, kami nggak mau terlalu masuk jauh ke situ. Tetapi yang kemudian yang jadi sorotan itu kan adalah katanya akan membongkar kasus. Ya. Kami ini juga mengundang pertanyaan besar loh. Hmm. Iya kan? Kalau memang benar nih ada kasusnya, ada buktinya gitu, ya kan? Apalagi katanya isunya disimpan di mana? Di Rusia Rusia. gitu. Ya kan? Kan nggak enak juga kita dengar nanti teman-teman dari Rusia, pemerintah Rusia buat statement lagi, kan begitu. Ya, Ya ya. kan? Kok saya ditarik-tarik gitu? Ini kan nggak. Ini kan hanya kasus satu orang melakukan tindakan ya yang dianggap korupsi oleh KPK, kan begitu. Betul. Buktikan aja secara hukum benar apa salah. Udah, jangan ditarik kemana-kemana. Wah, kita akan bongkar. Katanya kasus korupsi. Kalau kami dari Demokrat, ayo bongkar aja. Itu loh. Kalau takut, oh nanti kami dikriminalisasi karena kami membongkar. Oh iya, buka kan hari ini media sosial. Misalnya di podcast ini, misalnya ada buka. Mana videonya, tunjukin. Ya tapi jangan, mohon maaf ya, jangan video hoax kayak waktu itu. Ya kan, yang katanya mohon maaf nih Pak Presiden sebelum ini kan Pak Jokowi ngomong apa dipotong, wah Pak Jokowi memerintahkan bla bla bla, padahal seakan-akan itu telepon, seakan-akan itu pertemuan di ruang tertutup.
Ternyata itu kan pidato resmi di depan semua orang gitu loh, terbuka. Di depan ribuan orang malah ya kan? Ribuan orang diliput media dan itu menyampaikan bahwa hati-hati ya kan begitu, malah bagus sebenarnya. Begitu kita tahu konteks sebenarnya loh itu malah bener, malah bagus. Nah ini kami takutnya begini, ini jangan-jangan ribuan video atau banyak video yang disimpan tuh jadinya video yang kayak gitu-gitu semua gitu loh. Iya kan? Tapi hari ini ya namanya kan kita kadang-kadang kan orang Indonesia senang nih namanya teori konspirasi. Wah benar ini, wah ini heboh ini. Kalau kami melihatnya ya udah kalau yang benar buka. Kalau ketakutan nanti, wah saya mohon maaf ya, kok kayak di film-film mafia itu kan, didor nih, wah gitu kan. Kalau kebuka nanti didor atau apa, ya udah kan banyak teman, Iya, ya kan, simpen dong satu-satu, yang teman yang megang satu, yang ini megang satu. Kau perlu delete aja sekarang, ya enggak? Kalau delete di media sosial apa salahnya? Pertanyaan saya. Enggak, pertanyaan, kalau memang benar itu berita itu enggak hoax, bukan manipulasi, betul. bukan engineering kayak yang video yang sebelumnya kita lihat itu. Kenapa masih takut untuk diungkap ke publik gitu? Ya kan, justru publik akan ngebela loh. Ya kan, kalau nanti mohon maaf ya ada penegak hukum yang kemudian wah itu nggak benar, apa maksudnya? Kemudian menyerang, mengintimidasi pihak yang menyebarkan video itu, padahal isi video itu benar bahwa itu adalah bukti korupsi dari pejabat. Saya yakin netizen hari ini akan membela loh, ya kan? Akan membela, termasuk misalnya Bang Budi ini dan teman-teman di podcast ini kan akan ngebela dan sekian banyak. Tapi tolong dong hari ini bagi kami jangan membuat sensasi lah, ya. Fokus aja. Kalau misalnya memang benar tidak bersalah, buktikan tidak bersalah. Nggak perlu pakai ancam mengancam. Kalau memang benar ada ancamannya itu ada isinya, ya udah lemparlah ke publik. Sebar aja. Kenapa mesti takut? Kita menunggu loh, ya kan? Kami penasaran juga nih siapa nih gitu kan. Kami kan Demokrat tenang-tenang aja, orang kita apa yang mau diungkap? Kami kan di luar pemerintahan begitu, ya kan? Tapi takutnya juga ntar nanti video-video kayak kemarin lagi, ya kan? Gitu. Betul. Nah, yang satu lagi nih, yang tadi ada pertanyaan menarik ya, apa? Ya. Pertemuan ya kemarin. Iya. Apa gara-gara itu kemudian yang Prabowo memanggil para ketua? Nggak ada. Kim ini kan ketum-ketum Kim ini kan kompak, ya kan sering ngobrol, sering diskusi, sering silaturahmi, sering komunikasi. Kan kita tahu Pak Prabowo ini kan habis kunjungan dari luar negeri, ya kan. Nah, beliau ini kan sama seperti sebelumnya kunjungan 2 minggu ke luar negeri, begitu selesai manggil, ada manggil menteri, ada manggil ketum-ketum, kan gitu ngajak ngobrol, diskusi, menyampaikan isinya. Kan beda nih arahan terkait untuk urusan dengan kabinet pemerintahan yang intinya di pemerintahan kan adalah anak buahnya beliau, kan begitu. Ya kan? Nah, beda nih. Kemudian pada saat mesti berbicara dengan ketum Kim, kan gitu. Nah, ini kan sejajar posisinya meskipun beliau tetap sebagai presiden tetap yang paling tinggi begitu. Tetapi kan bedanya adalah ini ranah politik yang dibahas, kan begitu. Ada hal-hal yang mungkin harus didiskusikan bersama gitu, ya. Nah, jadi itu hal yang biasa gitu, bukan pertemuan ini kemudian ada sesuatu yang luar biasa. Apalagi tadi dikait-kaitkan dengan tadi, aduh nggak banget lah gitu. Nggak dengar saya ada satupun pembahasan itu, karena ketum kami kan Mas Ahy kan juga hadir ya gitu. Di situ datang menyimak secara aktif juga berdiskusi dengan Pak Presiden. Dan beliau kan setiap kali mau bertemu Pak Presiden atau setelah bertemu Pak Presiden atau tokoh-tokoh lainnya, ya pasti menyampaikan isi pertemuan itu ke kami gitu dan mendiskusikan isinya. Dan nggak ada itu. Nggak ada sama sekali itu. Jadi bukan karena ada ancaman video Hasto ini ya, kemudian kemudian mengumpulkan. Nggak ada. Nggak sama sekali dibahas itu. Nggak, bahkan even gini, celetukan pun tidak. Kalau kan mungkin ada yang dibahas jadi agenda kan begitu. Ya. Kemudian ada yang nggak agenda tetapi dibahas serius. Misalnya kan begitu di dalam. Nah ini celetukan pun tidak gitu loh. Nggak ada nih nama ini disebut, dibahas. Apalagi kemudian masalah videonya nggak ada. Makanya itu agak bingung juga kita bilang spekulasi ini spekulasi. Tapi nggak apa-apa, namanya kan semua ini kan sah dan wajar. Namanya negara demokrasi. Setiap dari kita punya pandangan, punya penafsiran, persepsi berbeda atas terhadap suatu peristiwa politik ya sah-sah saja. Tapi tadi saya tegaskan, celetukan pun tidak ada itu terkait dengan nama tadi ataupun bukti apa katanya. Yang katanya akan ada bukti-bukti gitu nggak ada. Yang kalau ini disebarkan ke publik akan terjadi guncangan dahsyat, ya kan, akan merubah peta politik dan seterusnya. Seperti itu loh Mas Zaki. Ya serem-serem gitu ya kan? Iya, ini lagi-lagi nih, ini biasa ini kalau saya lihat. Emang kerjaannya suka buat sensasi, ya kan? Penganut teori konspirasi, ya kan begitu. Udahlah. Kita lihat yang ngobrol lagi, yang menyaut-nyautin itu juga orang yang sama ini kerjaannya ngomongin teori konspirasi gitu. Tapi memang kan kita perlu ada bumbu nih. Ya, dalam politik dan demokrasi wajar kalau ada bumbu. Mengapa? Kita bingung kan? Pak Prabowo menjabat, dilantik 20 Oktober.
sampai dengan hari ini nggak ada guncangan apapun, kan begitu? Betul. Ya kan? Bahkan kalau ada gigitan semut pun di kaki nggak ada, nih semut gigit pun nggak ada nih, ya kan begitu? Kok jalannya mulus saja? Ya mungkin sehingga bilang nggak mungkin nih mulus, pasti ada yang nggak benar nih. Sampai kemudian kan kita ingat lah berbagai isu di gembar-gemborkan. Oh, seakan-akan Pak Prabowo, Pak Jokowi misalnya ya, nggak kompak lagi, kan kayak gitu, ya kan? Ada ini kan, ini selalu diusaha dimunculkan. Padahal hari ini Pak Prabowo, kemudian Pak Kabinet ya, menteri-menteri termasuk Pak Menko kami ya, Pak AHY itu semua fokus bekerja buat rakyat. Bagaimana nih kita bisa menghasilkan kebijakan terbaik. Kita tahu bahwa situasi hari ini tidak mudah. Banyak hal yang masih kita cermati betul gitu ya. Kita harus ambil kebijakan yang tepat. Bagaimana 2025 kita bisa melangkah dengan lebih baik gitu. Tetapi tadi lagi-lagi kan ya, karena udah kita ini namanya niat baik, Mas. Ya nggak, Mas Budi ya. Kita ini niat baik. Pak Prabowo juga niat baik. Nggak ada yang disembunyikan Pak Prabowo ini orangnya. Bahkan beliau bilang koruptor saya kejar kamu. Kan begitu. Betul. Berani. Coba tanya berapa banyak yang berani seperti itu, tokoh publik bahkan presiden loh di depan. Ya kan? Dihajar lagi masalah katanya persepsi mengenai koruptor ini. Beliau jelaskan apa adanya. Karena apa ya? Tadi beliau ini memang jujur, ya itulah yang mau dilakukan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang misalnya itu trik juga atau manipulasi, nggak ada. Tetapi tadi lagi-lagi mungkin nih ya kan, agar ada bumbu rame nih, kayaknya ada bukti-bukti kejahatan. Kalau kami Mas Demokrat senang sekali Pak Hasto. Aduh jadinya nyebut deh nama kan. Ya nggak apa-apa Mas, kan memang dia kan memang sekjen partai Mas, nggak apa-apa. Oh iya nggak, saya kan nggak apa-apa. Kita nggak mau lah gitu ngebahas-bahas itu. Maksudnya begini, kalau memang ada kepada siapapun, dibuka aja lah, ya. Dibuka aja. Apa keguncangan apa? Nggak keberatan sama sekali dan nggak takut sama sekali ya Mas. Kalau kami mendukung gitu, kenapa? Keguncangan itu adalah kalau ada kejahatan di bumi ini, ada kejahatan di Indonesia, ya, ada korupsi yang melanda di Indonesia. Lalu tokoh-tokoh yang tahu ada korupsi itu malah membiarkannya, gitu, nggak mau ngebuka. Kalau bagi kami begitu udah ada statement kayak gitu harusnya dikejar ini, harus dibuka. Karena apa? Ini lagi-lagi berarti apa? Bisa dong kita bilang ini menjadi bagian dari yang apa namanya Mas? Namanya itu menjadi kaki tangan korupsinya dong. Ya, Karena tahu tapi kemudian menyembunyikan. Iya. Iya kan? Ikut menutupi. Iya enggak? Jadi kalau dari kami ya tolong kalau misalnya benar ada, buka aja. Kami Demokrat termasuk yang terdepan akan mendukung penuh siapapun warga bangsa ini, warga negara Indonesia yang mau membuka dan mengungkap kasus korupsi, bawa ke KPK, bawa ke Kejagung, ya, bawa ke polisi, bawa kemana aja yang boleh dan istilahnya tuh menangani kasus korupsi, kami dukung penuh, ya.